Setiap perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari sesuatu yang tampaknya kecil, nyaris tidak terlihat, dan bahkan sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Kita seringkali terlalu fokus pada tujuan besar, pencapaian besar, mimpi-mimpi megah yang ingin kita capai suatu hari nanti. Tapi ironisnya, justru mereka yang mencapai hal-hal besar itu sering memulainya bukan dengan langkah besar, melainkan dengan sesuatu yang sangat sederhana. Sebuah kebiasaan kecil. Sesuatu yang terlihat remeh, namun dikerjakan dengan konsistensi yang luar biasa. Banyak orang ingin hidup lebih sehat tapi enggan memulai hanya dengan berjalan kaki selama 15 menit sehari. Banyak yang ingin menjadi lebih cerdas tapi enggan membaca satu halaman buku setiap malam sebelum tidur. Banyak yang ingin sukses tapi melewatkan membangun disiplin dari hal-hal yang paling sederhana. Padahal, semua hal besar yang ingin kita capai sesungguhnya bersumber dari akar yang kecil. Sebuah kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus hingga tumbuh menjadi sesuatu yang kuat dan mengakar. Sebelum kita membahas lebih jauh, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dengan mengklik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Tonton sampai habis agar tidak salah menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil ini. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kekuatan kebiasaan tidak terletak pada besar kecilnya tindakan yang kita lakukan hari ini, melainkan pada seberapa konsisten kita melakukannya. Bayangkan seperti menanam biji kecil di dalam tanah. Hari pertama, biji itu tampak tidak ada bedanya. Hari kedua, mungkin juga belum terlihat hasil apa-apa. Minggu pertama, masih sama. Tapi saat kita terus menyiraminya, memberi perhatian dan tidak menyerah, maka suatu hari, tunas kecil itu akan muncul ke permukaan. Dan lambat laun, ia tumbuh menjadi pohon yang kokoh, memberikan naungan, bahkan mungkin menghasilkan buah. Banyak orang menyerah sebelum melihat tunas pertama muncul. Mereka menginginkan hasil instan. Mereka ingin perubahan besar hanya dalam semalam. Tapi kenyataannya, hidup tidak bekerja seperti itu. Konsistensi jauh lebih penting dari intensitas sesaat. Karena perubahan sejati bukan tentang melakukan sesuatu satu kali dengan semangat membara, tapi melakukan hal kecil itu bahkan ketika kita tidak semangat, bahkan ketika kita merasa lelah, bahkan ketika tidak ada yang memuji atau memperhatikan. Salah satu musuh terbesar dari kebiasaan kecil adalah perasaan meremehkan. Kita berpikir, cuman 5 menit meditasi, mana ada gunanya? Atau, hanya menulis satu paragraf, apa itu cukup? Padahal, semua penulis hebat di dunia memulai buku-bukunya satu paragraf demi satu paragraf. Semua pelari maraton memulainya dari 1 kilometer pertama. Semua pembicara ulung memulainya dari satu kesempatan kecil untuk berbicara di depan 2 atau 3 orang. Tidak ada yang lahir langsung menjadi luar biasa. Semuanya tumbuh melalui konsistensi, melalui repetisi, melalui kebiasaan yang terlihat sederhana tapi dilakukan terus-menerus. Membangun kebiasaan kecil juga menciptakan rasa percaya diri. Setiap kali kita berhasil melakukannya, sekecil apapun itu, kita mengirimkan pesan ke dalam diri bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya, bahwa kita adalah orang yang menepati janji terhadap diri sendiri. Dan rasa percaya terhadap diri sendiri adalah fondasi dari segala bentuk keberhasilan. Tidak ada gunanya membuat janji besar jika kita sendiri tidak percaya bahwa kita akan menepatinya. Mulailah dari janji kecil, dari kebiasaan kecil, dan tunjukkan pada diri sendiri bahwa kita bisa. Sebagian orang menganggap konsistensi adalah sesuatu yang kaku dan melelahkan. Tapi jika kita mengubah cara pandang, konsistensi justru adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Ia adalah bentuk tanggung jawab yang lembut. Bayangkan seseorang yang merawat tanaman setiap hari, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Ia menyirami bukan karena tanaman itu langsung berbunga, tapi karena ia tahu merawat adalah bentuk komitmen jangka panjang. Sama halnya dengan diri kita. Ketika kita menjaga kebiasaan kecil, kita sedang menyirami potensi dalam diri kita. Kita sedang menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan kesabaran terhadap pertumbuhan kita sendiri. Tidak semua hari akan mudah. Ada hari-hari ketika kita merasa ingin menyerah.
Ada momen ketika segalanya tampak stagnan dan usaha kita terasa sia-sia. Tapi justru di saat seperti itu, kebiasaan kecil menjadi jangkar. Ia menjadi pengingat bahwa kita tetap bergerak, meski perlahan. Ia adalah bukti bahwa kita tidak berhenti, meski langkah kita kecil. Dan ingatlah, perjalanan panjang tidak pernah ditentukan oleh kecepatan, tapi oleh keberlanjutan langkah. Salah satu kesalahan umum dalam membangun kebiasaan adalah menetapkan target yang terlalu besar sejak awal. Kita ingin langsung olahraga 1 jam setiap hari, membaca 1 buku dalam 2 hari, atau bermeditasi selama 1 jam penuh. Target yang terlalu besar seperti itu hanya akan membuat kita kelelahan dan pada akhirnya menyerah. Sebaliknya, mulailah dengan target yang nyaris terlalu mudah untuk gagal. 5 menit menulis, 3 menit meditasi, 2 halaman buku, dan biarkan kebiasaan itu tumbuh dari rasa ringan, bukan tekanan. Ketika kita sudah terbiasa dengan kebiasaan kecil itu, kita bisa perlahan meningkatkannya. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang terpenting adalah keberlanjutan. Kebiasaan yang tidak terputus, walau kecil, lebih berharga daripada kebiasaan besar yang hanya bertahan sebentar. Seperti tetesan air yang konsisten bisa melubangi batu, kebiasaan kecil yang terus dilakukan bisa menembus tantangan terbesar sekalipun. Kita hidup di dunia yang penuh distraksi. Notifikasi ponsel, berita tak berujung, hiburan instan, semua itu membuat kita susah fokus. Tapi kebiasaan kecil adalah bentuk perlawanan terhadap dunia yang serba cepat ini. Ia adalah ruang tenang yang kita ciptakan sendiri. Ia adalah momen di mana kita berhenti dari hiruk-pikuk dan memilih untuk hadir, meski hanya sebentar. Dan dari kehadiran itu, kita mulai menyusun ulang hidup kita. Tak ada yang bisa menggantikan dampak jangka panjang dari konsistensi. Bahkan jika kita hanya berjalan 1 langkah sehari, dalam 1 tahun kita sudah melangkah lebih dari 300 langkah. Bahkan jika kita hanya membaca 2 halaman per hari, dalam setahun kita telah menamatkan lebih dari 10 buku. Angka-angka itu mungkin terdengar biasa saja, tapi bandingkan dengan mereka yang tidak memulai sama sekali. Bandingkan dengan mereka yang menunda dan terus menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat seringkali tidak pernah datang, karena waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Bukan nanti, bukan besok, tapi sekarang, hari ini, dengan 1 langkah kecil yang bisa kita lakukan. Tidak perlu menunggu motivasi. Tidak perlu menunggu sempurna. Karena motivasi akan datang ketika kita bergerak. Karena kesempurnaan bukan syarat untuk memulai, tapi hasil dari proses yang panjang. Hidup bukan tentang sekali gebrakan besar, tapi tentang ratusan pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk bangun 5 menit lebih pagi. Pilihan untuk menuliskan 1 kalimat syukur. Pilihan untuk minum air putih daripada soda. Pilihan untuk berkata jujur pada diri sendiri. Semua itu adalah kebiasaan kecil yang jika dikumpulkan akan membentuk karakter. Dan karakter adalah fondasi dari takdir kita. Mereka yang sukses bukan karena mereka memiliki kekuatan super, tapi karena mereka membangun fondasi melalui kebiasaan kecil. Mereka yang tampak disiplin bukan karena tidak pernah malas, tapi karena mereka tetap bergerak meski malas. Mereka tidak mengandalkan semangat yang datang dan pergi, tapi mengandalkan sistem, rutinitas, dan kebiasaan yang terus berjalan, meski emosi sedang tidak mendukung. Dan jika ada satu hal yang bisa kita tanamkan mulai hari ini, itu adalah keyakinan bahwa setiap kebiasaan kecil yang kita pilih sedang membentuk siapa diri kita. Setiap pagi yang kita mulai dengan afirmasi positif, sedang membentuk cara pandang kita terhadap hidup. Setiap malam yang kita tutup dengan jurnal rasa syukur, sedang menata hati kita menjadi lebih tenang. Setiap momen kita menolak distraksi dan memilih fokus, sedang melatih otot mental kita untuk kuat dalam menghadapi dunia. Hidup bukan tentang hasil instan. Hidup adalah tentang proses, dan proses itu dibentuk dari kebiasaan. Kebiasaan dibentuk dari pilihan, dan pilihan yang paling sederhana adalah memilih 1 hal kecil yang kita lakukan hari ini. Tak ada langkah kecil yang sia-sia jika dilakukan dengan kesadaran. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa hanya tindakan besar yang layak disebut sebagai pencapaian. Tapi jika kita jujur,
Sebagian besar dari kehidupan ini bukan dibentuk oleh momen-momen spektakuler, melainkan oleh tindakan-tindakan biasa yang kita ulang terus-menerus setiap hari. Kebiasaan mencuci muka sebelum tidur, merapikan tempat tidur saat bangun, menyapa orang dengan ramah, menghindari gosip, menyimak, dengan penuh perhatian ketika orang berbicara. Semua itu tidak akan pernah menjadi berita besar, tapi mereka adalah fondasi dari pribadi yang kuat, stabil, dan menenangkan untuk orang lain. Kita tidak menjadi orang yang disiplin hanya karena satu kali berhasil bangun pagi. Kita menjadi pribadi disiplin karena kita memilih untuk bangun pagi. Hari ini, besok, dan lusa. Kita tidak menjadi orang yang sehat hanya karena satu kali berolahraga, tapi karena kita memilih untuk bergerak hari demi hari. Sama halnya, kita tidak menjadi bijak karena satu kutipan inspiratif yang kita baca di media sosial, tapi karena kita membaca, merenung, dan mengambil pelajaran sedikit demi sedikit dari buku, pengalaman, maupun percakapan-percakapan penuh makna. Kebiasaan kecil adalah bentuk latihan. Ia adalah pengulangan yang perlahan membentuk refleks dalam diri kita. Seperti otot yang dilatih sedikit demi sedikit hingga menguat, karakter pun dibangun melalui pengulangan sikap dan tindakan. Ketika kita melatih diri untuk berkata jujur setiap kali ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang memperkuat integritas. Ketika kita tetap sopan dalam suasana yang membuat emosi memuncak, kita sedang melatih kendali diri. Semua kebiasaan itu tidak langsung membuat kita menjadi pribadi sempurna, tapi mereka mengarahkan kita ke arah yang benar, satu langkah demi satu langkah. Dan menariknya, ketika kita mulai terbiasa dengan kebiasaan kecil, kita tidak lagi melihatnya sebagai beban. Ia menjadi bagian dari identitas kita, sama seperti orang yang rutin menyikat gigi setiap pagi dan malam. Ia tidak lagi perlu diyakinkan bahwa itu penting. Ia hanya melakukannya, karena itu bagian dari dirinya. Bayangkan jika kita bisa membentuk kebiasaan baik seperti itu dalam semua aspek penting hidup kita. Makan sehat, menjaga emosi, belajar setiap hari, menghargai waktu, mencintai diri sendiri. Hidup akan terasa lebih stabil, tidak mudah goyah, hanya karena perubahan suasana hati. Namun tentu saja membentuk kebiasaan kecil itu tidak selalu mulus. Akan ada hari-hari di mana kita jatuh, hari-hari di mana kita lupa, hari-hari di mana kita merasa terlalu lelah atau terlalu sedih untuk melanjutkan. Dan itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita merespons ketika kebiasaan itu terputus. Apakah kita menghukum diri sendiri dengan rasa bersalah yang berlarut-larut? Atau kita memilih untuk kembali melanjutkan dari titik di mana kita berhenti? Sikap memaafkan diri sendiri saat gagal, tapi tetap memilih kembali ke jalur, adalah bagian dari kekuatan konsistensi. Jangan biarkan satu hari yang terlewat membuat kita merasa semuanya hancur. Tidak, satu kesalahan tidak mendefinisikan siapa kita. Yang mendefinisikan kita adalah apa yang kita lakukan setelah itu. Apakah kita berhenti atau kita lanjut? Konsistensi tidak harus sempurna. Yang penting adalah kita tidak menyerah. Kita terus kembali, terus menyambung lagi dan lagi. Dan itulah yang membentuk fondasi kuat dari perubahan jangka panjang. Seperti seseorang yang ingin membentuk tubuh sehat, ia tidak perlu latihan setiap hari tanpa henti selama setahun. Tapi ia perlu kembali ke gym, bahkan setelah 2 minggu vakum. Ia perlu kembali ke piring sehat, bahkan setelah 2 hari tergoda makanan instan. Dan itu yang disebut komitmen sejati. Komitmen bukanlah tentang tidak pernah gagal, tapi tentang tidak pernah berhenti untuk bangkit. Dalam kebiasaan kecil, kita belajar kesabaran. Kita belajar menunggu hasil. Kita belajar menunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih berarti di masa depan. Ini adalah pelajaran yang sangat penting, terutama di era di mana segalanya bisa kita dapatkan dengan satu klik. Tapi tidak semua hal bisa dibeli dengan kecepatan. Kita tidak bisa membeli hubungan yang tulus. Kita tidak bisa membeli kedamaian batin. Kita tidak bisa membeli kesehatan mental yang stabil. Semuanya dibangun perlahan, dari perhatian kecil, dari perawatan kecil, dari kebiasaan kecil. Lihatlah orang-orang yang kamu kagumi, yang tenang, bijak, penuh kasih, atau sangat produktif. Mereka tidak tiba-tiba seperti itu. Mereka juga pernah ragu, pernah malas, pernah terjatuh.
tapi mereka memilih untuk terus melangkah. Mereka tahu bahwa satu hari tidak akan mengubah segalanya, tapi satu hari bisa menjadi batu loncatan menuju sesuatu yang lebih baik. Dan jika satu hari bisa berarti banyak, maka hari ini juga berarti. Hari ini juga bisa menjadi permulaan. Jika kamu merasa hidupmu belum seperti yang kamu harapkan, jangan buru-buru mengubah semuanya sekaligus. Cukup ubah satu hal kecil. Ubah kebiasaan bangunmu. Ubah caramu membuka pagi. Ubah kebiasaan kecil dalam merespons emosi. Ubah kebiasaan kecil dalam memilih makanan. Dan dari sana, biarkan efek domino bekerja. Karena perubahan kecil yang konsisten akan menular. Ia akan memengaruhi bagian lain dari hidup kita. Kita menjadi lebih percaya diri. Kita menjadi lebih fokus. Kita menjadi lebih sadar akan pilihan kita. Dan dari sana, hidup mulai terasa lebih bermakna. Membangun kebiasaan kecil juga mengajari kita untuk tidak mengandalkan motivasi semata. Karena motivasi bersifat naik turun, seperti ombak. Kadang datang besar, kadang menghilang. Tapi kebiasaan adalah pondasi yang tetap ada, bahkan ketika semangat menghilang. Maka jangan terlalu bergantung pada inspirasi yang meledak-ledak. Bangunlah sistem, bangunlah rutinitas, bangunlah ritme yang sederhana, tapi bisa kamu lakukan bahkan di hari terburukmu. Misalnya, jika kamu sedang sangat lelah, kamu tetap bisa membaca satu paragraf. Jika kamu sedang sangat sedih, kamu tetap bisa menuliskan satu kalimat jurnal. Jika kamu sedang sangat malas, kamu tetap bisa duduk diam selama 2 menit dan mengatur napasmu. Itu tidak terdengar seperti pencapaian besar, tapi jika kamu melakukannya terus-menerus, kamu sedang mengirimkan pesan kepada diri sendiri bahwa kamu hadir, bahwa kamu peduli, bahwa kamu tidak menyerah pada keadaan. Ingatlah bahwa tidak ada perubahan yang terlalu kecil untuk dihargai. Jika hari ini kamu berhasil tidak membuka ponsel selama 15 menit pertama setelah bangun tidur, itu prestasi. Jika hari ini kamu berhasil menahan diri untuk tidak membalas komentar negatif dengan emosi, itu kemenangan. Jika hari ini kamu berhasil memilih makan siang yang lebih sehat, itu kemajuan. Dan kemajuan sekecil apapun layak dirayakan. Rayakan dengan kesadaran, dengan ucapan syukur, dengan menghargai diri sendiri. Karena ketika kamu menghargai usaha kecilmu, kamu akan lebih mudah mengulanginya. Dan itulah inti dari konsistensi, mengulang sesuatu yang berarti. Bukan karena dipaksa, tapi karena kamu sadar bahwa itu penting. Dan dari sanalah kebiasaan kecil tumbuh menjadi kekuatan besar. Dalam perjalanan membangun kebiasaan kecil, kita akan mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Kita akan menyadari pola-pola yang selama ini tidak kita sadari. Kita mungkin akan menemukan bahwa kita cenderung mencari alasan untuk menunda. Atau bahwa kita lebih suka hasil instan daripada proses. Atau bahwa kita gampang bosan setelah beberapa hari. Dan semua itu bukan kelemahan yang harus disembunyikan, melainkan sinyal yang bisa kita gunakan untuk menyesuaikan cara kita membangun kebiasaan. Misalnya, jika kamu tahu bahwa kamu cepat bosan, maka buatlah kebiasaan kecilmu lebih bervariasi tapi tetap dalam satu arah. Jika kamu ingin menulis setiap hari, tidak harus selalu dengan gaya yang sama. Hari ini kamu bisa menulis puisi, besok catatan harian, lusa hanya satu kalimat refleksi. Selama kamu tetap menulis, itu adalah konsistensi. Atau jika kamu ingin olahraga, tidak harus selalu lari pagi. Kadang kamu bisa yoga, kadang naik sepeda, kadang hanya berjalan santai. Yang penting tubuhmu bergerak. Yang menarik dari kebiasaan kecil adalah ia memberi kita ruang untuk menjadi fleksibel, tanpa kehilangan arah. Kita tidak sedang menjalani hukuman, kita sedang menata diri. Maka berikan ruang untuk bernapas, tapi tetap jaga ritmenya. Seperti musik, konsistensi tidak harus datar. Ia bisa naik turun, tapi tetap dalam satu harmoni. Kita juga akan belajar mengelola ekspektasi. Salah satu penyebab kita berhenti di tengah jalan adalah karena kita berharap hasil yang terlalu cepat. Kita berpikir bahwa setelah seminggu meditasi, pikiran harusnya sudah tenang. Setelah 2 minggu menulis, harusnya tulisan kita sudah mengalir seperti penulis profesional. Tapi kenyataannya, proses membutuhkan waktu. Dan justru di sanalah keindahannya. Karena di balik proses itu, kita sedang berubah.
Bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Perubahan yang berasal dari dalam jauh lebih kuat dan bertahan lama, karena ia bukan hasil tekanan tapi hasil kesadaran. Dan kesadaran itu tumbuh ketika kita duduk bersama kebiasaan kecil kita, hari demi hari. Ketika kita berhadapan dengan godaan untuk berhenti, tapi kita tetap memilih untuk terus. Ketika kita berhadapan dengan keraguan, tapi kita tetap memilih satu langkah kecil ke depan. Itulah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Kita hidup dalam masyarakat yang memuja hasil, tapi sesungguhnya mereka yang paling bahagia dan damai adalah mereka yang jatuh cinta pada proses. Mereka tidak tergesa-gesa. Mereka menikmati perjalanan, dan mereka bisa tenang karena tahu bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil setiap hari sedang membawa mereka ke arah yang benar. Kita tidak perlu berlari. Kita hanya perlu melangkah. Bahkan ketika langkah itu pendek, bahkan ketika langkah itu pelan, yang penting kita tetap bergerak. Dalam kebiasaan kecil, kita juga belajar membangun rasa hormat terhadap waktu. Kita mulai menyadari bahwa 1 menit bisa sangat berharga, 5 menit bisa sangat berarti. Karena ketika kita berhasil menggunakan waktu kecil itu dengan bijak, kita sedang menghargai hidup, kita sedang menghargai momen. Dan dari penghargaan, itulah hadir kesadaran penuh, hadir mindfulness, hadir cinta terhadap hal-hal kecil yang selama ini kita anggap biasa. Coba pikirkan sejenak, berapa banyak hal luar biasa dalam hidup kita hari ini yang berasal dari sesuatu yang dulu sangat kecil, sebuah persahabatan yang dalam, mungkin dimulai dari obrolan ringan, sebuah keahlian yang hebat, mungkin dimulai dari rasa penasaran sederhana, sebuah kesuksesan besar, mungkin dimulai dari satu keputusan yang diambil dalam diam. Semua itu terjadi karena seseorang memilih untuk tidak menyepelekan hal kecil, karena seseorang memilih untuk hadir, bahkan dalam momen yang tampaknya remeh. Kebiasaan kecil juga memberi kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari sulit. Ketika segalanya terasa kacau, ketika hidup terasa berat, justru kebiasaan kecil itu yang bisa menjadi jangkar. Misalnya saat kita mengalami kesedihan, kita mungkin kehilangan semangat untuk melakukan banyak hal. Tapi jika kita terbiasa menulis 1 kalimat syukur setiap hari, maka di hari yang paling sulit sekalipun, kita mungkin tetap menulis. Dan dari 1 kalimat itu, muncul harapan, muncul kekuatan, muncul kesadaran bahwa bahkan di hari tergelap pun, masih ada cahaya yang bisa kita temukan. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, kebiasaan kecil kita juga berdampak pada orang lain. Bayangkan jika kamu punya kebiasaan untuk mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, atau kebiasaan mengucapkan terima kasih, atau kebiasaan memberi semangat dengan 1 kalimat sederhana. Semua itu mungkin tidak terlihat besar, tapi bisa mengubah hari seseorang, bisa memberi energi baru, bisa membuat orang lain merasa dihargai, dan dari sanalah hidup menjadi lebih bermakna. Bukan karena kita melakukan hal besar, tapi karena kita memilih untuk hadir dengan sepenuh hati dalam hal-hal kecil. Konsistensi bukan soal memaksakan diri, tapi soal membangun kesetiaan terhadap proses, soal melatih otot kesabaran setiap hari, soal membentuk mental yang tahu bahwa tidak semua hal harus cepat, dan tidak semua hal harus besar untuk jadi berarti. Jika kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan agar hidupku berubah? Maka jawaban paling sederhana adalah, pilih 1 hal kecil dan lakukan setiap hari. Tidak perlu sempurna, tidak perlu hebat, cukup lakukan. Dan biarkan waktu membuktikan bahwa sesuatu yang kecil, jika ditekuni dengan setia, bisa tumbuh menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Sama seperti air yang terus menetes bisa mengukir batu, kebiasaan kecil yang dijaga terus-menerus akan membentuk karakter kita, akan membentuk cara berpikir kita, dan akhirnya membentuk masa depan kita. Mungkin kamu pernah merasa minder melihat orang lain yang tampak jauh lebih produktif, lebih sukses, lebih berprestasi. Tapi ketahuilah, mereka juga pernah mulai dari titik nol. Mereka juga pernah bingung, pernah malas, pernah takut gagal. Yang membedakan hanyalah satu. Mereka tetap berjalan. Mereka tetap kembali ke kebiasaan kecil mereka, bahkan setelah gagal. Mereka tidak berhenti hanya karena 1 hari buruk. Mereka tahu bahwa konsistensi adalah
tentang muncul kembali berkali-kali tidak peduli seberapa berat harinya. Dan kamu juga bisa seperti itu. Kamu bisa menjadi orang yang setia pada proses, orang yang sabar dengan langkah kecil, orang yang tidak mudah tergoda dengan jalan pintas, karena kamu tahu bahwa semua hal hebat dibangun dari dasar yang kecil, tapi kuat. Maka hari ini, jangan tunda lagi. Mulailah satu hal kecil, apapun itu, menulis satu paragraf, jalan kaki 5 menit, minum segelas air putih, menutup hari dengan satu kalimat syukur. Apapun, asal kamu melakukannya dengan sadar, dengan sepenuh hati, dengan niat untuk bertumbuh. Dan besok, ulangi. Dan lusa, ulangi lagi. Hingga kamu tidak lagi merasa itu adalah tugas, tapi itu adalah bagian dari dirimu. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa kamu sudah berubah, bahwa hidupmu mulai membentuk pola baru. Pola yang kamu ciptakan sendiri, dengan tenang, dengan penuh kasih, dengan kebiasaan kecil yang kamu pelihara setiap hari. Karena pada akhirnya, kebiasaan kecil bukan hanya tentang perubahan perilaku, tapi tentang perubahan identitas. Kamu tidak hanya melakukan sesuatu, kamu sedang menjadi seseorang yang baru. Dan itu adalah perjalanan yang sangat layak dijalani. Dan ketika kamu mulai menjadi seseorang yang baru melalui kebiasaan-kebiasaan kecil itu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Bukan hanya perubahan di permukaan, seperti lebih produktif atau lebih sehat, tapi perubahan yang lebih dalam. Kamu akan merasa lebih tenang menghadapi hari, lebih sabar menghadapi diri sendiri, lebih menerima segala proses yang sedang kamu jalani, dan kamu tidak lagi panik saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, karena kamu tahu, kamu punya fondasi yang kuat di dalam dirimu. Fondasi yang dibangun bukan dari hal besar, melainkan dari hal kecil yang kamu rawat setiap hari dengan penuh kesadaran. Saat kamu mulai menyadari kekuatan dari tindakan kecil, kamu akan mulai memperlambat langkahmu dalam hal-hal lain juga. Kamu tak lagi tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, karena kamu tahu bahwa kualitas tidak lahir dari kecepatan semata. Kamu mulai mendengar lebih dalam, bukan sekadar mendengarkan. Kamu mulai merasakan momen lebih utuh, bukan sekadar lewat di dalamnya. Hidup menjadi lebih hadir, dan kamu menjadi lebih damai karena kamu tidak lagi merasa tertinggal. Kamu berjalan sesuai ritmemu. Dan itu cukup. Kebiasaan kecil juga mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih ringan. Karena kita tak lagi dibebani oleh tuntutan untuk selalu sempurna, selalu hebat, selalu unggul. Kita mulai menerima bahwa kita manusia. Kita bisa gagal, kita bisa lelah, kita bisa jenuh. Tapi itu tidak membuat kita berhenti. Kita istirahat, lalu lanjut lagi. Kita memperlambat langkah tapi tetap berjalan. Kita tidak menyerah hanya karena hari ini tidak sesuai ekspektasi. Karena kita tahu, keberhasilan tidak terletak pada satu momen, tapi pada akumulasi ribuan momen kecil yang kita pilih untuk tidak menyerah. Di titik ini, kamu akan mulai memahami bahwa konsistensi adalah bentuk cinta. Cinta terhadap dirimu sendiri. Karena kamu memilih untuk hadir. Kamu memilih untuk tidak mengabaikan kebutuhanmu. Kamu memilih untuk melatih dirimu, bukan karena kamu benci dirimu yang sekarang, tapi karena kamu peduli dan ingin bertumbuh, dan cinta yang seperti ini akan mengubah cara kamu memperlakukan dirimu sendiri, juga orang lain. Ketika kamu terbiasa menghargai langkah kecilmu, kamu juga akan lebih mudah menghargai langkah kecil orang lain. Kamu tidak lagi mudah menghakimi, tidak lagi cepat menyalahkan. Karena kamu tahu bahwa setiap orang punya perjuangannya sendiri. Dan kamu tahu betapa beratnya menjaga satu kebiasaan baik di tengah dunia yang terus berubah. Maka kamu jadi lebih lembut, lebih memahami. Dan itu membuat hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih hangat. Kebiasaan kecil juga menciptakan ruang untuk merenung. Ketika kamu menyisihkan waktu 5 menit untuk menulis jurnal, atau hanya duduk diam memerhatikan napasmu, kamu sedang memberi kesempatan bagi pikiranmu untuk bersih dari kebisingan. Di tengah arus informasi yang deras, kebiasaan seperti ini adalah bentuk perlindungan. Sebuah tempat aman di mana kamu bisa kembali menjadi dirimu sendiri, tanpa harus membandingkan atau membuktikan apa-apa. Dan dari ruang-ruang refleksi itu,
Kamu mulai mengenali keinginanmu yang sebenarnya. Bukan keinginan yang muncul karena tekanan sosial, tapi keinginan yang muncul dari kedalaman dirimu. Kamu mulai bisa membedakan mana keinginan yang tulus, mana yang hanya pelarian, mana yang membuatmu damai, mana yang hanya sekilas membuatmu senang. Dan semakin kamu mengenali dirimu, semakin kuat pula langkahmu, karena kamu tahu kemana kamu ingin menuju, dan kamu tahu apa yang tidak lagi perlu kamu kejar. Ada kedewasaan yang lahir dari konsistensi. Bukan kedewasaan yang muncul karena umur, tapi karena kesediaan untuk bertumbuh setiap hari. Kesediaan untuk bersabar, untuk bertanggung jawab, untuk tetap berjalan meski tak ada yang melihat. Itu adalah bentuk kedewasaan yang tidak bisa dibeli atau diajarkan secara instan. Ia harus dialami, harus dijalani, harus dirawat seperti kamu merawat sebuah tanaman kecil yang baru tumbuh. Disiram, diberi cahaya, dijaga dari gangguan, sedikit demi sedikit, tapi pasti. Dan pada suatu titik, kamu akan melihat hasil dari semua itu. Tidak dalam bentuk kejutan besar, tapi dalam bentuk rasa yang tenang. Rasa bahwa kamu sudah tidak lagi berlari untuk mengejar validasi. Bahwa kamu tidak lagi mudah goyah oleh kritik atau pujian. Karena kamu sudah mengenal dirimu sendiri. Kamu sudah membangun kebiasaan kecil yang menjagamu dari dalam. Dan itu lebih kuat daripada pengakuan dari luar. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada badai, akan ada kehilangan, akan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi ketika kamu punya kebiasaan kecil yang kamu jaga dengan setia, kamu akan punya jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut terlalu jauh. Kamu tetap bisa kembali, kamu tetap bisa bangkit. Karena kamu tahu, ini hanya bagian dari perjalanan, dan kamu punya kekuatan untuk melanjutkan. Mungkin ada hari di mana kamu merasa semua yang kamu lakukan sia-sia. Hari di mana kamu mempertanyakan, kenapa kamu terus menulis, membaca, berolahraga, bermeditasi, atau menjaga kebiasaan lainnya. Tapi percayalah, tidak ada yang sia-sia. Segala hal baik yang kamu tanam akan tumbuh, meski tidak selalu terlihat dari luar. Dan bahkan jika hasilnya tidak seperti yang kamu bayangkan, prosesnya sendiri sudah cukup membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih utuh. Karena sesungguhnya, hasil bukan tujuan akhir. Hasil hanyalah bonus. Yang penting adalah bagaimana kamu menjadikan dirimu sebagai pribadi yang terus bertumbuh, yang tidak menyerah. Yang tahu bahwa meski dunia kadang tidak adil, kamu tetap punya kuasa untuk memilih. Dan kamu memilih untuk tetap melangkah. Dengan tenang, dengan setia, dengan keyakinan bahwa setiap langkah kecil membawa makna. Dan jika suatu hari kamu menengok ke belakang, kamu akan terkejut. Betapa jauhnya kamu telah melangkah, betapa banyaknya hal yang telah berubah. Bukan karena satu keputusan besar, tapi karena ratusan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Itu adalah kekuatanmu. Itu adalah pencapaian yang sesungguhnya. Maka teruslah menjaga kebiasaan kecilmu, apapun itu. Meski orang lain tidak melihat, meski kadang kamu sendiri ragu, karena di sanalah, di dalam ketekunanmu yang sunyi, sedang tumbuh sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan menjadi bagian dari dirimu, sesuatu yang akan menjadi warisan dari hidupmu, bahwa kamu pernah berusaha, kamu pernah memilih untuk tidak menyerah, kamu pernah menjadi seseorang yang setia pada proses, dan itu sudah lebih dari cukup. Pada akhirnya kita semua sedang berjalan di jalur yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda. Tidak ada yang salah dengan langkah kecil. Justru dari langkah kecil itulah lahir keteguhan. Dari tindakan sederhana yang dilakukan berulang-ulang, terbentuk karakter, disiplin, dan kekuatan batin yang tidak mudah goyah. Kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai agar suatu saat menjadi hebat. Jangan menunggu momen yang sempurna, karena momen yang sempurna tidak akan pernah datang. Yang ada hanyalah hari ini. Dan di hari ini, kamu bisa memilih untuk melakukan satu hal kecil. Sesuatu yang seolah remeh, tapi jika kamu lakukan terus-menerus, ia akan mengubah hidupmu pelan-pelan. Tanpa paksaan, tanpa tekanan. Hanya dengan kehadiran dan ketulusan untuk terus mencoba. Karena sesungguhnya, bukan hasil besar yang paling berarti,
Tapi, siapa kamu selama kamu menjalani proses itu? Bagaimana kamu tetap bertahan, meski kadang ingin menyerah? Bagaimana kamu tetap hadir, meski tak ada yang memberi tepuk tangan? Itulah konsistensi yang sesungguhnya. Dan dari situlah kekuatanmu berasal. Untuk menutup perjalanan panjang ini, berikut beberapa tips sederhana yang bisa kamu pegang. Pertama, pilih satu kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai hari ini. Tidak perlu rumit. Bisa sesederhana menulis satu kalimat minum air putih begitu bangun tidur, atau duduk diam selama 2 menit. Mulailah dari yang kamu tahu bisa kamu lakukan tanpa stres. Kedua, jangan fokus pada hasil. Fokuslah pada keberulangan. Satu kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat daripada niat besar yang hanya dilakukan sesekali. Biarkan hasil datang sebagai buah dari proses yang konsisten. Ketiga, bersikap ramah pada diri sendiri saat kamu gagal. Konsistensi bukan soal sempurna setiap hari, tapi soal selalu kembali lagi. Ketika kamu terjatuh, bangkitlah pelan-pelan. Tidak apa-apa, yang penting kamu kembali. Keempat, catat perjalananmu, meski sebentar. Kadang, satu kalimat refleksi atau tanda centang kecil bisa menjadi pengingat bahwa kamu sedang bertumbuh. Ini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu sedang berjalan ke arah yang benar. Dan yang terakhir, rayakan hal kecil. Jangan tunggu pencapaian besar untuk merasa bangga. Rayakan kemajuanmu hari ini. Sekecil apapun, itu layak untuk dihargai. Kamu tidak sedang berlari, kamu sedang membangun. Dan yang dibangun dengan pelan, biasanya lebih kokoh, maka teruslah berjalan. Dengan sabar, dengan sadar, dengan setia. Karena kebiasaan kecil yang dijalani dengan cinta akan membawamu pada kehidupan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan.